Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2736-2738 Bab 2736 Popular Lotus and Reinforcements. Kura-kura suci bermata emas dan binatang yang menyerang awan juga meluncurkan serangan ganas. Melihat sekilas serangan dari tiga roh sejati superior, Sueye Sage menjaga domain bersalju ditutup, sambil melambaikan Ice Soul Suxin Sword di tangannya untuk menahan serangan balik. Bum bum bum. Suara ledakan mengguncang bumi, cahaya dingin tak berujung, cahaya perak, api ungu, dan sinar cahaya emas terjalin dan bertabrakan satu sama lain, dan energi yang mengerikan itu tersebar dengan keras, menekan dunia. Penatua Istana Song Tiansui mendengarkan perintah dan segera pergi untuk membantu orang bijak. Dengan perintah dari Penatua Jigang, dia segera memimpin sejumlah besar penatua ke langit dan menyerang para penggarap iblis yang dekat dengan Istana Tiansui dan Sueye Sage. Murid-murid Istana Tiansui juga tidak menganggur, dan mulai menggunakan formasi pertahanan kelompok untuk berbagi tekanan bagi orang bijak Sueye di langit. Sueye Sengjun mengandalkan satu orang dan satu pedang benar-benar dapat menahan pengepungan banyak pembudidaya setan. Namun seiring waktu, ia pasti akan menderita beberapa cedera. Untungnya, tubuh abadi roh giok memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan, dan tubuh fisik Sueye Sengjun dapat pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Para leluhur tiga suku seperti Yin Qianhan merasa lebih merepotkan, dan ketika mereka benar-benar bertarung, mereka tahu betapa kuatnya Sueye Sengjun. Ketika hal-hal telah mencapai titik ini, para leluhur dari tiga klan tidak memiliki mundur, jika mereka tidak mengambil Sueye Sengjun hari ini, mereka akan serius mengancam keselamatan tiga klan hutan Asura di masa depan. Pertempuran sengit di Istana Tiansui ini dapat digambarkan sebagai menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Kecuali Istana Tiansui yang dijaga oleh Raja Suci Sueye, seluruh gunung Yulong telah menjadi tandus, gunung membatu menjadi bubuk, dan bumi runtuh. Sangat hancur. Perang berlangsung selama setengah jam, dan para biarawan Mahayana dari suku hutan Asura kehilangan hampir 100. Selain itu, di sisi Istana Tiansui, hanya beberapa orang yang terluka dan tidak ada yang meninggal. Sengjun Sueye mengambil inisiatif untuk memblokir atau menahan serangan bagi para penatua untuk memastikan bahwa para penatua Istana Tiansui tidak memiliki masalah hidup. Meskipun Sueye Sengjun biasanya memperlakukan orang dengan acuh tak acuh, tetapi di dalam hatinya ia sangat mementingkan para murid dan penatua Istana Tiansui, dan bersedia untuk membahayakan dirinya sendiri, dan ia tidak ingin mereka jatuh di sini. Jigang dan para tetua Istana Tiansui memiliki semangat juang yang tinggi, mengerahkan kekuatan tempur mereka secara maksimal. Setelah menghabiskan setengah jam, Sueye Sengjun menderita terlalu banyak serangan, vitalitasnya dikonsumsi habis-habisan, dan kemampuan pemulihan tubuh abadi roh giok secara bertahap memburuk. Hah! Sueye Sengjun bernafas dengan lembut, jubah putih dan pakaian brokatnya telah diwarnai merah dengan darah, dan Ice Soul Suxin Sword di tangannya juga berlumuran darah. Orang ini tidak akan bertahan lama, bunuh dia untukku. Yinmon Kilin meraung histeris. Melihat aura Sengjun Sueye berangsur-angsur melemah, para pembudidaya iblis benar-benar memerah, dan ekspresi mereka dengan gila meluncurkan serangan sengit ke arah Sengjun Sueye. Berdengung. Ruang es dan salju yang menyelimuti seluruh istana Tiansui mulai berputar dan berguncang, dan langit yang tertutup salju dibuka oleh Sueye Sengjun mulai tidak mampu mendukungnya. Mata Sueye Sengjun yang berlumuran darah bersinar dengan roh jahat yang berat. Dia telah berada di ras manusia selama setengah seumur hidup, dan dia tidak pernah begitu malu. Saya sudah mendukungnya begitu lama, haruskah ini waktunya untuk bala bantuan? Pada saat ini, di kejauhan, cahaya Buddha berwarna-warni melintas di cakrawala. Biksu Kutuo dan Lenden Sen mengendarai platform teratai biru, bergegas menuju Istana Tiansui dengan kecepatan yang sangat cepat. Teras teratai 7 warna adalah harta karun Tianling, teras teratai Fengsing, dari kuil Sanbao. Harta ini berada di peringkat ke-28 di antara Tianlingbao dan juga merupakan senjata sihir terbang yang langka di antara Tianlingbao. Seluruh tubuh Fengsing Lotus Terrace diukir seperti batu giok yang berharga, sangat indah dan hanya bisa digerakkan oleh aura Buddha yang kuat. Setelah diaktifkan, senjata terbang ajaib ini dapat terus melakukan lompatan luar angkasa, dan dapat melintasi benua dalam beberapa jam. Satu-satunya kelemahan dari harta ini adalah ia membawa terlalu banyak beku, dan hanya bisa membawa 2. Ratusan juta mil di sekitar Gunung Yulong telah lama disegel oleh perbaikan iblis dari hutan Asura. Biksu Sutra bersandar di teras Lotus Tianlingbao Fengsing dan membawa Lenden Sen ke Istana Tiansui untuk pertama kalinya. Amitabha, bagus dan bagus. Mata Budisme Biksu Buddha menyaksikan pertempuran sengit di atas Istana Tiansui dari kejauhan, dan dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Benar saja, mereka adalah 3 klan utama dari hutan Asura. Tanpa diduga, para leluhur dari 3 klan keluar. Lenden Sen juga menyaksikan pertempuran dengan murid bintang merah. Dia menemukan bahwa kelompok pembudidaya iblis ini dipimpin oleh unicorn bulan perak, kura-kura suci bermata emas dan binatang buas awan pengintai, dan ekspresinya tiba-tiba berubah.
Seperti yang sudah dia duga, 3 klan hutan Asura menyerang istana Tianshui untuk memburu Bailan. Daerah dengan radius 1 juta mil hancur, tetapi istana Tianshui masih utuh. Landen Sen tidak bisa menahan kagum ketika dia melihat bahwa Raja Suci Sueye menggunakan kekuatannya sendiri untuk menopang kekuatan gaib alam yang mendalam dan melindungi istana Tianshui dengan ketat. Biksu Kutuo telah mendesak platform Lotus Fengsing ke ekstrim, dan platform Lotus membawa kedua orang ke medan perang dengan kecepatan luar biasa di atas istana Tianshui. Teman Sueye, Laona terlambat. Beku Kutuo menyatukan tangannya dan berkata dengan suara berat. Senior Sueye, Landen Sen ada di sini untuk membantumu. Landen Sen juga menggenggam tinjunya. Seng Jun Sueye memusatkan pandangannya pada Biksu Kutuo dan Landen Sen pada platform Lotus, dan bersenandung, Daois Kutuo, nak Landen Sen, kamu adalah orang pertama yang datang, pria ini akan mengingat bantuan ini. Tapi pria ini terlihat seperti ini. Benar-benar memalukan, lebih baik kamu tidak menertawakanku, atau pergi diam-diam, kalau tidak Tuhan tidak akan pernah berakhir denganmu. Landen Sen sedikit terdiam, kapan waktunya, Sueye Seng Jun masih sangat peduli pada wajah. Untungnya, tidak ada ruginya di istana Tianshui, jika tidak Landen Sen akan merasa sedikit menyesal. WHO. 3 patriark mengalihkan pandangan mereka ke platform teratai biru tinggi di atas kepala mereka, ekspresi mereka sangat suram. Itu dia. Tatapan Yin Qianhan tertuju pada tubuh Landen Sen, dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bukankah Landen Sen, Wang Balao masih di klan Tianfeng? Bagaimana bisa di sini? Yin Qianhan gagal mengejar dan membunuh Landen Sen dan dihina oleh Feng Wu. Dia bisa mengingat ini dengan jelas. Landen Sen, anak itu, dan orang suci itu hari itu, Lan, tidak bisa dipisahkan, dan mereka harus ditangkap hidup-hidup. Itu benar, ambil aku 2 biksu manusia di atas. Yin Qianhan berteriak keras pada pembudidaya setan di belakang. Iya. Tiba-tiba, selusin tukang reparasi setan Mahayana bergegas menuju teras Lotus Fengsing yang berdiri di langit. Amitabha. Biksu Kutuo melantunkan suara Sansekerta dalam keheningan, dan segera mengorbankan lentera bunga yang berserakan, dan sebuah lentera lotus muncul di telapak tangannya. Lampu hati Buddha. Beku Sutra menembakkan sejumlah besar aura Buddhisme ke dalam lentera bunga yang berserakan, dan nyala api cian yang kuat tiba-tiba terbakar di dalam lentera, menjadikan segala sesuatu di sekitarnya menjadi cian. Bunga lotus biru muda mekar di depan Biksu Kutuo, berputar dengan kecepatan tinggi. Saya melihat lotus biru pucat meroket hingga puluhan ribu meter, terbang seperti anak panah ke dalam kelompok setan. Teratai cian menerobos beberapa alam yang mendalam satu demi satu, meledak pada tubuh kultivasi diri selusin iblis Mahayana. Bum bum bum. Deru ledakan membuat orang tuli untuk sementara waktu, kekuatan ledakan yang mengerikan bergegas ke sekitarnya, dan lapisan ruang runtuh. Selusin atau lebih badan kultivasi diri Mahayana iblis yang terbang terlempar, mengerikan, dan mati di tempat. 9 roh darah. Melihat begitu banyak penggarap iblis Mahayana di medan perang, bahkan ada banyak roh sejati. Mata Landen Sen merah, dan dia segera menampilkan 9 perubahan roh darah, berubah menjadi naga dengan kandil, dan bergegas ke medan perang. Bab 2737 Devouring Blood Kirin. Mengaum. Naga dengan kandil terangkat ke langit dan meraung, dan suara raungan naga itu sunyi dan dalam, kuno dan berat. Domain pedang. Landen Sen membuka ruang bayangan pedang, bergegas ke kelompok perbaikan setan, dan membantai kuartet. Bagaimana ini mungkin? Itu naga dengan kandil. Semua perbaikan iblis di medan perang terkejut, dan cahaya berdarah tebal yang dipancarkan oleh naga lilin menutupi langit dan menutupi matahari, yang membuat orang terkejut. Domain pedang setengah menggantung Landen Sen hampir memiliki kekuatan domain mendalam ketiga, dan ditambah dengan kekuatan pertahanan yang kuat dari Seal 9 peringkat, ia hampir tak terbendung di medan perang. Dalam waktu kurang dari beberapa tarikan napas, 9 pembudidaya setan Mahayana dihujani dan dibunuh oleh wilayah pedang, atau dibombardir dan dibunuh oleh cahaya lilin yang dilepaskan oleh naga lilin. Sial, kapan anak ini menjadi sangat kuat? Wajah Yin Qianhan menunjukkan sedikit ketakutan, dan untuk sesaat dia bertanya-tanya apakah dia telah membaca orang yang salah, dan kekuatan Landen Sen sangat kuat. Sisi lain. Lohan Fumo. Biksu Kutuo mengangkat bilah lentera bunga yang tersebar, dan mencoba yang terbaik untuk menuangkan kekuatan spiritual ke dalam bilah lentera, mendesak lampu jantung Buddha di bilah lampu. Api cian di bilah lampu berubah menjadi emas murni dalam sekejap, sama menyilaukannya dengan matahari yang terik, dan tubuh naga yang sebenarnya, yang turun puluhan ribu meter panjangnya, terkondensasi di atas kepala seorang biksu Buddha. Buddha saya berbelas kasih dan kejam. Saya melihat naga turun arhat di kepala Biksu Kutuo mengendarai naga emas bercakar 5 yang mengesankan, bergegas masuk ke kelompok pembudidaya setan, dengan sejumlah besar swastika di telapak tangannya. Segel swastika tampak meledak dari matahari yang terik, dan dalam sekejap, 7 atau 8 pembudidaya iblis kehilangan nyawa mereka dalam segel cahaya Buddha yang memesona, tubuh mereka hancur menjadi kabut darah.
Landen Sen dan Kutuo Seng tiba-tiba bergabung dengan medan perang, benar-benar mengganggu formasi serangan dari 3 pembudidaya setan di hutan Asura. Saudara Yin, kedua pembudidaya itu terlalu kuat. Diperkirakan bahwa mereka adalah bala bantuan dari Istana Sui hari ini. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Jinling dengan gigi terkatup. Ekspresi Yin Qianhan sangat suram, dan dia buru-buru berkata, kekuatan tempur Sui Sovereign ini telah sangat dilemahkan. Anda harus menahannya terlebih dahulu, dan saya akan membunuh 2 biksu manusia yang saya dukung. Ini baik. Jinling dan Yun Chong menjawab dengan suara berat. Setelah mencapai titik ini, mereka tidak bisa lagi menyusut kembali. Kura-kura suci bermata emas dan binatang yang menyerang awan menggunakan semua yang terbaik untuk menyerang Sui Sengjun dengan panik. Vitalitas Sui Sengjun terlalu banyak dikonsumsi, dan hanya bisa fokus pada pertahanan. Pedang Bingpo Suksin adalah senjata abadi. Untuk mengaktifkan senjata abadi, selain mengkonsumsi kekuatan spiritual 5 elemen dalam jumlah besar, ia juga perlu mengkonsumsi vitalitas beku itu sendiri. Setelah mendukungnya begitu lama, Saint Monarch Sui juga mendekati batasnya. Namun, dengan tidak adanya unicorn bulan perak, tekanan pada Saint Monarch Sui sedikit berkurang pada saat ini, dan dia berhenti menyerang dan sepenuhnya mempertahankan serangan iblis. Setelah inkarnasi Landen Sen dari naga kandil membunuh lebih dari selusin pembudidaya setan dalam satu nafas, ia fokus pada roh sejati tingkat menengah, Blood Kilin, yang memiliki basis budidaya tertinggi Mahayana. Dengan begitu banyak roh sejati, ia harus memanfaatkan untuk menyerap darah dari beberapa roh sejati tingkat tinggi untuk memperkuat tubuh abadi roh darahnya. Domain pedang. Dengan teriakan keras, Landen Sen mengerahkan langkah pamungkasnya di domain pedang dengan seluruh kekuatannya, dan bayangan pedang besar berubah menjadi 2 pusaran bayangan pedang, meledak ke arah darah unicorn dengan kekuatan yang luar biasa. Hujan darah bilah cahaya. Darah unicorn memucat karena kaget, dan dia mengeluarkan raungan yang keras, melepaskan takdirnya sendiri kekuatan sihir yang mendalam dengan semua kekuatannya. Aku melihat sepotong besar pisau cahaya berwarna darah menekan seperti gelombang besar, mengenai 2 pusaran bayangan pedang besar. Bum bum bum. Serangkaian mengaum menusuk telinga terdengar, dan 2 pusaran bayangan pedang masih nyaris menekan pisau cahaya berwarna darah yang hidup di langit, dan menabrak darah unicorn. Bahkan dengan kekuatan pertahanan penuh unicorn darah, itu masih menderita banyak trauma. The Falling Sun Candle. Ledakan dan raungan belum berhenti, dan naga yang membawa lilin meluncurkan pukulan lain dengan kecepatan kilat, dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan lilin kuning. Darah unicorn tertangkap basah oleh cahaya lilin yang jatuh, dan api lilin meledak pada tubuh unicorn darah, dan cahaya yang sangat suram menelannya. Bum bum bum. Setelah serangkaian ledakan, tubuh unicorn darah hancur, dan vitalitasnya dengan cepat melemah dan sekarat. Mengaum. Naga yang membawa lilin mengeluarkan suara naga yang dalam, dan bergegas ke depan, seperti ular raksasa yang melilit tubuh darah unicorn yang berdarah dan berdarah. Darah unicorn yang terluka parah masih berjuang dan mengeluarkan erangan lemah. Berhenti. Lepaskan penatua pendarahan. Cepat bunuh biksu manusia ini. Sejumlah besar pembudidaya setan di sekitar memucat ketakutan, menyerang naga yang membawa lilin dengan panik. Ledakan. Landen Sen membuka domain pedang dan Nine Turn Sign, menahan serangan magis dari para pembudidaya setan di sekitarnya. Mata naga dari tempat lilin menunjukkan cahaya yang tajam, dan mulutnya terbuka dan taring klik menggigit leher berdarah-darah unicorn. Darah dari leher unicorn darah keluar seperti air mancur, dan naga pembawa lilin dengan gila menelan darah unicorn darah, sejumlah besar darah mengalir ke perut Landen Sen. Landen Sen untuk sementara waktu bisa menyimpan darah asli unicorn darah di perutnya, dan setelah perang biarkan tubuh roh darah menelan darah unicorn darah di perut. Darah miskin unicorn menggerakkan anggota tubuhnya dan mati. Tidak. Yin Qianhan, yang bergegas, melihat pemandangan yang menakjubkan ini, matanya terbelah, dan mulutnya mengeluarkan raungan yang menusuk hati. Darah unicorn yang dibunuh Landen Sen adalah adik Yin Qianhan. Ketika Yin Qianhan bergegas masuk, sudah terlambat. Sueming terbunuh di tempat karena seluruh tubuh ditelan dengan darah asli. Ah! Landen Sen miscellaneous, kamu berani membunuh saudaraku. Jika kamu tidak mematahkan mayatmu hari ini, aku tidak akan menjadi iblis. Yin Qianhan benar-benar gila, dan mulutnya menjerit. Bulan perak unicorn membuka mulutnya dan memuntahkan badai perak besar. Badai bercampur dengan filamen perak yang pekat kekuatan mengerikan menghancurkan dunia dapat membuat orang mati rasa. Badai perak yang mengerikan berubah menjadi ratusan tornado perak, menyapu ke arah Landen Sen. Ledakan. Sejumlah besar tornado perak menghantam ruang bayangan pedang, secara paksa merobek domain pedang yang telah dibuka Landen Sen, dan kemudian menabrak dinding cahaya emas yang terkondensasi di luar tubuh naga dari tempat lilin. Berdengung. Dinding cahaya keemasan yang dibentuk oleh sel 9 belok itu berdampak keras, dan itu meraung dan bergetar. Pertahanan Landen Sen sepenuhnya dikerahkan, dan sepertinya dia tidak bisa menahan lama. Sebagai patriark klan Kilin, kekuatan Yin Qianhan sangat kuat.
Yin Qianhan mampu menampilkan alam mendalam tingkat keempat, gerhana matahari dan cahaya perak, yang dianggap sebagai salah satu yang paling kuat di antara semua roh sejati superior. Badai perak yang terbang adalah langkah pamungkas yang dilepaskan Yin Qianhan dalam domain mendalam berdasarkan gerhana cahaya perak. Retak. Dinding cahaya keemasan segera retak. Tuan, hati-hati. Seira dalam tas binatang roh tidak bisa tidak mengingatkan. Landen Sen tidak berani menyeretnya lagi, naga pembawa lilin membuka taringnya, dan mayat darah unicorn yang layu jatuh dari langit. 9 roh menghancurkan langit. Landen Sen berubah menjadi tubuh manusia dan secara langsung menggunakan 9 roh untuk menghancurkan langit. 9 binatang eksotis, termasuk naga yang membawa lilin, kera batu bermata emas, roh guntur, unicorn api, naga es, naga hitam, raja iblis banteng bermata merah, katak emas 5 warna, dan kupu-kupu monster hantu, bergegas keluar dari tubuh Landen Sen satu demi satu, dan muncul di Landen Sen ada tekanan mencekik di atas kepalanya. Bab 2738 Blood Moon. Membunuh. Dengan perintah, 9 binatang alien secara bersamaan menggunakan kekuatan sihir natal mereka, dan sinar petir badai seperti gelombang besar menghantam badai perak yang menyembur keluar dari unicorn bulan perak. Domain pedang. Landen Sen terus mendesak domain pedang, dan area besar bayangan pedang terkondensasi lagi, dan mereka menabrak badai perak. Di bawah serangan 9 binatang alien dan berkah dari domain pedang, badai perak yang dilepaskan oleh unicorn bulan perak benar-benar ditekan untuk sementara waktu, dan kekuatan magis berwarna-warni kembali ditekan ke arah unicorn bulan perak. Benar-benar jahat. Yin Qianhan berteriak dengan marah, tidak pernah berharap bahwa setelah Landen Sen, Balao Zi menembus periode Mahayana, kekuatannya akan naik ke tingkat yang luar biasa. Tetapi pada level ini, dia masih memiliki cara untuk menghadapinya. Gerhana cahaya perak. Yin Qianhan berteriak keras, dan rambut Yin Yukilin memercik dengan cahaya perak yang sangat menyilaukan. Cahaya perak menutupi dirinya seperti lapisan gelombang laut, membentuk dinding cahaya pertahanan seperti dinding tembaga dan dinding besi. Bum bum bum. Dengan raungan tajam, Silver Moon Kirin melawan semua serangan dan melepaskan lebih banyak cahaya perak, memberkati kekuatan alam yang sangat besar ke tingkat yang terkuat. Kekuatan domain cahaya perak yang dibuka oleh bulan perak unicorn meroket, dan langit yang penuh bayang-bayang pedang dan serangan kekuatan magis berwarna-warni kembali ditekan. Tidak mau kalah, Landen Sen mendesak domain pedang ke ekstremnya, ruang bayangan pedang terus-menerus membombardir domain cahaya perak dengan kekuatan menjungkir balikkan sungai dan laut, dan 9 binatang buas yang aneh juga tidak berusaha untuk meluncurkan serangan. Meski begitu, kekuatan serangan Landen Sen masih sedikit lebih rendah dari Silver Moon Kirin. Putraku, Seira akan membantumu. Melihat bahwa langit yang dipenuhi cahaya perak datang, Seira segera terbang keluar dari kantong makhluk roh Landen Sen, dan 9 ekor rubah terbentang, melepaskan sejumlah besar 9 Yuan Suan Light, membentuk lapangan cahaya Suan ke Landen Sen. Serangan kuat terkumpul di sini. Rubah langit berekor 9. Mata Yin Qianhan terbuka lebar, dan kengeriannya tidak bisa ditambahkan. Rubah langit berekor 9, bangsawan seperti klan rubah langit, apakah sebenarnya Landen Sen binatang buas lain-lain ini? Saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya benar-benar tidak percaya. Yin Qianhan benar-benar tidak tahu mengapa Landen Sen bisa bergaul dengan baik. Dapat menaklukkan putri suku Sky Fox sebagai binatang rohnya sendiri. Dengan bantuan Seira, intensitas serangan Landen Sen telah mampu mengikat cahaya gerhana perak yang dilepaskan oleh Yin Qianhan dengan semua kekuatannya. Ledakan. Suara menderu dan menjerit tidak ada habisnya, serangan kedua belah pihak mengenai satu bagian head-on-head, kebuntuan tidak ada habisnya, dan tidak ada yang bisa menekan siapapun untuk sementara waktu. Dibandingkan dengan Yin Qianhan lainnya, situasi Landen Sen tidak terlalu baik. Ada terlalu banyak pembudidaya setan di sekitar, mereka bergegas dan menyerang Landen Sen. Dalam waktu kurang dari 10 napas, dinding cahaya keemasan dibuka oleh Landen Sen dengan seal 9 belok penuh dengan retakan, seolah-olah itu akan runtuh kapan saja. Begitu pertahanannya rusak, situasi Landen Sen agak buruk. Amitabha. Biksu Kutuo memperhatikan adegan ini dan segera terbang menuju Landen Sen untuk meringankan Landen Sen. Saya melihat beku kuda menuangkan seluruh kekuatan spiritual tubuhnya ke dalam lampion bunga yang berserakan, lampu hati Sang Buddha melepaskan cahaya keemasan cahaya Sang Buddha sekuat matahari, dan tubuh harimau yang sebenarnya dan arhat besar muncul dari lampion, megah dan megah. Tahap. Fu Huyin. Harimau arhat yang mengendarai harimau putih benar-benar melepaskan cahaya Buddha yang mempesona dan menabrak bulan perak unicorn dengan momentum mengguncang langit dan bumi. Tidak baik. Yin Qianhan terkejut. Dia terpesona oleh kemarahan sekarang. Dia hanya ingin membunuh Landen Sen, tetapi dia lupa bahwa ada keledai botak yang disebut Biksu Kutuo. Sayangnya, sudah terlambat ketika dia bereaksi. Tidak siap, Yin Yukilin ditabrak oleh Fuhu Lohan besar. Ledakan.
Harimau Arhat yang menabrak bulan perak unicorn segera meledakkan dirinya, membuat suara keras seperti runtuhnya langit dan bumi, dan langit yang penuh dengan cahaya Buddha meledak, seperti matahari yang membakar, menelan bulan perak unicorn, dan cahaya yang kuat menusuk orang tidak bisa membuka mata mereka. Langkah biksu kutuo itu mengejutkan. Domain pedang Lendensen, domain Suang Wang Seira, dan serangan 9 binatang alien secara bersamaan menghantam unicorn bulan perak. Ledakan yang mengguncang bumi menyebar, dan bahkan mempengaruhi para penggarap iblis di sekitarnya. Selusin penggarap iblis terluka parah. Lendensen sepenuhnya mendukung segel Dharma belokan ke-9 di ambang kehancuran, menyelimuti dirinya dan Seira di dalamnya, nyaris tidak terluka. Setelah pukulan pertama, Yinyu Kilin dihembuskan ke dalam darah oleh energi yang kejam, dan dia penuh darah, hampir tidak mampu menahan serangan Lendensen dan para biksu Buddha. Baru saja di persimpangan terakhir, Silver Moon Kirin membakar esensi dan darahnya sendiri, dan meningkatkan kekuatan cahaya perak gerhana matahari secara maksimal, yang menghindari cedera fatal. Aku tidak berdamai. Lendensen bermacam-macam, hari ini aku Yin Qianhan harus membunuhmu. Unicorn bulan perak berdarah meraung ke langit, lapisan api berdarah tiba-tiba terbakar di matanya, dan niat membunuh melonjak mengunci Lendensen. Mendesis. Rambut dingin Lendensen berdiri di mana-mana, dan dia merasakan ancaman kematian. Dia buru-buru meluncurkan transmisi suara ke arah Seira, bersembunyi di kantong binatang buas roh. Seira tidak ingin kembali ke kantong makhluk roh, tetapi nada bicara Lendensen terlalu ditentukan, dan dia tidak bisa tidak patuh, dan segera terbang ke tas binatang roh Lendensen. Terlepas dari 3 atau 71, Lendensen mengorbankan 3.000 lampu glasir berwarna dengan kecepatan kilat dan memegangnya di tangannya. Lampu jantung Liuli. Dengan pikiran, Lendensen mengekstrak kelompok api berkilau di dalam hatinya, dan menggerakkan sejumlah besar api langit berkilau dan kekuatan spiritual ke dalam lampu. 3.000 bola lampu berwarna memancar keluar dari cahaya putih yang cemerlang, dan kekuatan spiritual di tubuh Lendensen sedang dihisap oleh 3.000 bola lampu warna dengan kecepatan yang sangat cepat. Yinyu Kilin tidak tahu apa yang ingin dilakukan Lendensen. Dia ingin membunuh Lendensen dengan sepenuh hati, dan membakar esensi dan darahnya. Lingkaran berwarna darah bangkit di belakangnya, seperti bulan berwarna darah yang pecah. Pada saat ini, kemampuan Yinyu Kilin tampaknya telah sangat meningkat. Wow! Kilin bulan perak menyembur keluar dari seluruh tubuh, dan bergegas menuju Lendensen, kecepatan tubuh begitu cepat sehingga itu luar biasa. Bahkan biksu kutuo tidak dapat mengimbangi kecepatan bulan perak unicorn. Sen Donor, berhati-hatilah. Setelah biksu ini membakar esensi dan darahnya, kemampuannya meroket. Biksu kutuo memiliki ekspresi ketakutan dan buru-buru mengingatkan. Lendensen belum bereaksi, hanya ledakan terdengar. Silvermon Kirin yang membawa cahaya perak mengerikan telah bergegas ke ruang bayangan pedang, memecahkan domain pedang melalui celah panjang, dan mengenai Lendensen secara langsung. Kemari. Silver Moon Kirin memiliki kekuatan magis yang disebut bulan darah, yaitu, setelah membakar esensi dan darah, kemampuannya sendiri melonjak 3 kali. Kemampuan fisik dapat mencapai tingkat domain kekuatan ilahi, dan serangan kekuatan supranatural juga sangat ditingkatkan. Untuk menggunakan kekuatan magis bulan darah, perlu mengkonsumsi banyak esensi dan darah unicorn bulan perak. Dalam keadaan normal, Yin Qianhan tidak mungkin melakukan trik ini dengan mengorbankan sejumlah besar umur. Kali ini, dia benar-benar terdesak. Dia tidak akan pernah berdamai untuk tidak membunuh Lendensen. Lendensen masih mendesak 3.000 gelas glasir berwarna, dan dengan tergesa-gesa, dia buru-buru memerintahkan 9 binatang buas di atas kepalanya untuk memblokir unicorn bulan perak. Mengaum. 9 binatang aneh berkerumun, berusaha menghentikan unicorn bulan perak. Menderita. Bulan perak unicorn membuka mulutnya dan memuntahkan cahaya perak yang mengerikan, dan cahaya perak yang pekat, seperti ribuan sinar, membombardir dan membunuh 9 makhluk asing satu demi satu. Bahkan 3 roh sejati tingkat atas yang paling kuat tidak dapat menahan gerhana dari cahaya perak setelah bulan perak kemampuan unicorn melambung tinggi, dan mereka langsung terhapus seperti kertas. Cepat. Melihat kilin bulan perak bertabrakan, mata Lendensen memerah, dan dia menyemburkan beberapa suapan darah ke dalam 3.000 glasir berwarna di tangannya, memberikan 3.000 glasir berwarna dengan kekuatan spiritual secara maksimal.